menerapkan demokrasi terpimpin di Indonesia, ada beberapa hal yang melatar belakanginya. Yang pertama, ketidakstabilan kehidupan politik pada masa demokrasi liberal, di mana partai-partai politik saling bersaing dan menjatuhkan satu sama lain karena lebih mengutamakan kepentingan kelompok. Yang kedua, kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat undang-undang yang baru. Dan yang ketiga adalah Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal tidak cocok diterapkan dalam kepribadian bangsa Indonesia. Karena beberapa hal itulah, Presiden Soekarno ingin mengubahnya menjadi demokrasi terpimpin dengan tujuan untuk menstabilkan kehidupan politik. Langkah merealisasikan demokrasi terpimpin. Untuk merealisasikannya, pada awal Juli tahun 1959, Presiden Soekarno melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan, seperti Ketua DPR, para menteri, pimpinan TNI, anggota Dewan Nasional, dan juga para tokoh penting lainnya. Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan langkah untuk masa depan bangsa Indonesia. Hasil pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk memberlakukan kembali Undang-Undang 1945. Pertemuan itu juga dilanjutkan dengan pidato singkat Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959, pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, sekaligus dengan mengeluarkan dekret presiden yang berisikan 3 ketentuan pokok, yaitu pembubaran Dewan Konstituante, diberlakukannya kembali Undang-Undang 1945, pembentukan MPRS dan DPAS. Dekret presiden ini menjadi tanda berakhirnya demokrasi liberal dan mulai diberlakukannya demokrasi terpimpin. Kehidupan politik bangsa Indonesia setelah diterapkan demokrasi terpimpin tidak terlepas dari pelaksanaan demokrasi yang terpusat pada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno seolah menjadi aktor tunggal dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Kekuatan, kebijakan, dan penyimpangan yang terjadi. Pada HUT RI tahun 1959, Presiden Soekarno berpidato dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Di dalam pidato yang berisi tentang semangat revolusi, keadilan sosial, serta penyusunan ulang lembaga demi revolusi yang berkesinambungan. Kemudian, pidato ini dikenal dengan sebutan Manifesto Politik atau Manipol. Manipol mencakup 5 gagasan penting, yaitu UUD 1945, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, sosialisme Indonesia, ekonomi terpimpin, kepribadian Indonesia, yang kemudian disingkat menjadi USDEK. Dalam pengembangannya, Manipol USDEK menjadi ideologi resmi pada masa demokrasi terpimpin dan dijadikan sebagai garis besar haluan negara. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah membatasi peran partai politik dengan cara mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1959 yang berisi tentang partai politik harus menerima dan membela Undang-Undang 45 dan Pancasila, dan juga partai politik harus menerima bantuan dari luar negeri hanya seizin pemerintah dan memiliki cabang hanya 1/4 wilayah di Indonesia, dan presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai, serta presiden berhak membubarkan partai. Untuk menegakkan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno membentuk lembaga negara baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1959 yang disebut Front Nasional. Front Nasional diketuai oleh Presiden Soekarno sendiri dengan tujuan memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita dalam Undang-Undang 1945 karena Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran yang dikenal sebagai Resopim, singkatan dari Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional, dengan tujuan untuk mempertegas kedudukan Presiden Soekarno. Inti dari ajaran ini adalah seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pemimpin nasional. Selanjutnya, Presiden Soekarno mengeluarkan gagasan yang dikenal sebagai Nasakom, yang merupakan kepanjangan dari nasionalis, agama, dan komunis yang dimanfaatkan oleh PKI untuk menguatkan diri dalam dunia politik Indonesia. Kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin. Banyak kebijakan dan sikap pemerintah yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Masih banyak lagi penyimpangan lainnya seperti
Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Indonesia seumur hidup. Menurut TAP MPRS nomor 3, MPRS 1963, Presiden membentuk MPRS PP nomor 2 tahun 1959 yang berisi Presiden Soekarno mengangkat anggota MPRS dengan syarat setuju dengan manifesto politik. Presiden membentuk DPAS PP nomor 3 tahun 1959 dan pembubaran anggota DPR hasil pemilu 1955 oleh Soekarno. Nah, sangat disayangkan perwujudan demokrasi terpimpin yang pada awal bertujuan untuk menciptakan kehidupan berdasarkan pada permusyawaratan perwakilan justru malah menjadi perwujudan dari kehendak presiden yang ingin menjadi orang yang paling berkuasa di Indonesia. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dalam masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, ada kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu pengambilan keputusan secara efektif. Jadi, selama dalam masa demokrasi terpimpin, pengambilan keputusan dianggap efektif karena memiliki kekuasaan yang signifikan dan dapat memenuhi atau menjawab aspirasi dari rakyat. Yang kedua, ada fokus pada tujuan sosial dan ekonomi. Jadi pada masa ini, lebih menempatkan penekanan pada pencapaian tujuan sosial dan ekonomi. Dan hal ini tuh dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Nah, berikutnya ada kekurangan dalam masa demokrasi terpimpin. Kekurangan yang pertama, ada kurangnya akuntabilitas. Nah, kurangnya akuntabilitas ini disebabkan karena adanya kendali yang kuat dalam mengambil keputusan dan kurangnya mekanisme dalam pengawasan independen. Nah, hal ini tuh dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan tanpa adanya konsekuensi yang memadai. Nah, kekurangan yang kedua yaitu kurangnya pluralisme politik yang disebabkan dengan adanya dominan partai tunggal dan kelompok politik yang kuat.